Lamine Yamal ini Terusnya bagus banget. bagus banget. Cuman kalau seandainya dia khawatir aja sih jadi kayak the next Ansu Fati. Soalnya dia secara main bola keren. Karena masih muda ya. Karena masih Ada ya tabiat-tabiat. Halo guys, jumpa lagi di obrolan kita yang keempat. Akhirnya berlanjut juga lah ya. ada episode selanjutnya ya. Kali ini kita mau ngobrolin apa Gitu aja mulu. Udah sampai episode udah episode keempat kita masih bingung mau ngobrolin apa. Cuman yang sekarang jadi keresahan itu isu-isu PHK loh yang BBM ya. BBM. ya, dari sel gitu kan, mereka sampai jualan gorengan sama kopi gitu kan. Miris sih gue sih, ngerasa kasihan gitu kan. Itu kan katanya karena pasokan minyaknya kurang katanya kan, terbatas terus. Tapi baru-baru ini kan Menteri SDM Bahlil udah ngasih slot katanya. Udah dikasih slot untuk yang swasta kayak gitu, dikasih keringanan slot. Terus dibandingin sama negara sebelah gitu kan. Iya kan? Jangan dia berkota. Mereka kayak berkota ya. Kau tahu nggak bensin termurah di dunia di mana? Di mana itu lah? Di Iran. Kau tahu berapa per liternya? 434 rupiah. Anjir ya, rupiah anjir. Per liter. Kau ngisi sampai mabuk bensin bisa. Sampai engap sampai bensin bisa itu. Tapi pembahasannya sih sama lagi kan Menteri Keuangan di reshuffle gitu ya. Jadi, tapi gue seru sih gayanya. Gue Pak Purbaya. Gue suka sih gayanya. Kelihatannya sih lebih ada apa ya, dobrakan baru. Orangnya emang kayaknya tegas, orangnya juga kelihatan dari cara ngomongnya sih. Dan waktu rapat pertama aja dia banyak ketimpangan dia ngerasanya gitu kan. Karena mungkin bukan orang kementerian dari awal kan, bukan awalnya orang kementerian, mungkin kagetan lah gitu. Semoga dengan itu banyak PHK ditambah lagi dengan ada pergantian di beberapa kementerian ada bawa dampak positif buat kita semua gitu kan. Harusnya Pak Erick Thohir ya mending mundur dari ketum PSI sih menurutku, biar fokus. Jadi sebenarnya kan kayak waktu kita demo aja kemarin kan yang jadi permasalahan adalah ketika ada wamen atau menteri-menteri yang rangkap jabatan. Ini tetap rangkap jabatan lagi kan sebenarnya. Menurutku kalau dia mau fokus ke Menpora ya Menpora aja. Kalau PSI aja. Tapi udah diganti sih. Gue udah sempet baca beritanya udah ada penggantinya PSI, siapa gitu, gue lupa namanya. Potensi dia katanya nggak mau mundur kalau dari dia pribadi. Dia itu harus dari FIFA yang nyuruh baru dia mau mundur. Makanya menurutku itu sebenarnya harus inisiatif masing-masing sih lah ya. Jadi maksudku rangkap jabatan walaupun dalam divisi yang sama ya, di bidang olahraga semua ya. Tapi kan Menpora itu luas ya, bukan cuma sepak bola aja. Banyak atlet-atlet kita yang perlu disejahterakan lah gitu dari segala cabang olahraga. Dan kalau dia pengen menembus sampai ke semua kancah itu tadi ya harusnya lebih fokus Menpora aja. Dan memang sebenarnya kapabilitas Pak Erick Thohir itu memang keren sih menurutku ya. Dia punya link-link kuat di luar sana dan memang ya sempat jadi pemilik Inter Milan kan, wajar. Dan kalau seandainya dia pengen di PSI juga aku setuju aja sih, karena sejak dia megang PSI kan banyak ini juga kan kita lolos istora yang naik ya, peningkatan lah sepak bola kita gitu. Jadi kalau dia mau di PSI itu lebih bagus kurasa. Kalau dia di Menpora ya paling dia harus lebih tegas dan lebih kuat lagi lah gitu secara ininya gitu. Karena kan kayak gue bilang tadi, Menpora itu nggak cuma sepak bola. Kalau PSI kan cuma sepak bola ya. Jadi biar orang-orang kompeten yang ngisi kekosongan kalau dia tinggalin. Kalau memang ninggalin PSI ya masih banyak nama-nama kuat sih sebenarnya. Nama-nama yang kuat sih. Iya, banyak yang potensial buat mengembangin lagi sepak bola Indonesia kita kalau dia ninggalin PSI. Kalau Menpora juga sebenarnya kemarin Dito juga bagus sih Pak. Bagus. Dito itu bagus menurut. Tiba-tiba politik kita ya. Gue sempat baca juga ada beberapa pajak kayak perhotelan, restoran mau naik ya? Bukan naik, dihilangkan justru. Ini bayar ditanggung sama pemerintah gitu kan. Supaya menaikkan daya beli. Karena emang ini programnya Pak Purbaya tadi ya buat naikin indeks
ekonomi kita juga kayaknya kalau nggak salah tuh. Dia juga karena bingung, Clay. Kita mau bahas apa, makanya nggak apa-apa lah ya. lah. Lumayan kan, untung tadi sebelumnya udah ngeliat sosmed. Untung isinya aku agak-agak. Untung sebelumnya kita scroll gitu kan. Sebenarnya kalau Pak Purbawa ini juga tadi juga aku sempat baca di sosmed kan. Dia juga termasuk kaget dengan cukai rokok yang tinggi banget katanya gitu. Tapi kalau menurutku kalau rokok ini kan sebenarnya naikin cukainya tuh bukan cuma ngambil untung buat pemerintah kan, Iya, tapi kan buat menekan perokok-perokok biar nggak terlalu masif. Iya. Kan khawatirnya banyak anak-anak muda yang akhirnya karena terlalu murah gampang beli. Ditambah lagi sekarang banyak rokok-rokok yang aneh lagi kalau lu perhatiin. Kalau itu untung aku nggak perokok, Gue perhatiin ada aja. Gue perhatiin banyak rokok-rokok aneh gitu kan. Itu sih gue perhatiin dan harganya itu murah sih. Menurutku aku lebih prefer sih kalau memang ini sih programnya aja sih. Ini kan sebenarnya kalau pemerintah itu ada program buat apa berhenti merokok gitu. Ya lebih baik berhenti nggak sih daripada ngerokok walaupun murah lah. Iya sih. Secara logika kan sebenarnya itu. Update mingguan gitu. Kita update mingguan sih gitu kan. Jadi ngobrolin rokok kita. Berubah-berubah sih. Berubah. Paling ke Liga Champion belum? Liga Champion. Lagi ngikut kan karena udah masuk week pertama kan. Dan ada pertandingan seru, big match guys. Lagi makanya kayak lagi sekarang tuh ngeliatin gol-golnya. Kayak 3 hari lagi nih Ballon d'Or. Kau tahu Ballon d'Or kan? Tahu. Ngerti kan? Ngerti. Meskipun nggak anak bola banget gitu. Ya. Kalau Ballon d'Or, kau prediksimu siapa dah yang menang Ballon d'Or? Nama-namanya udah tahu kak? Nggak tahu gue nama-namanya siapa aja sekarang deh. Ada Kylian Mbappe, ada Rafinha, ada Muhammad Salah, ada Ousmane Dembele. Erling Haaland, 10 besar itu kalau nggak salah siapa lagi ya? Dembele sih gue pengennya si Dembele sih. Kayaknya si Dembele karena dia itu treble winner kan kemarin kan. Gue sih kayaknya pengen Dembele sih Dan sebenarnya kalau dilihat dari statistiknya bagus Dembele sih. Kalau nggak Dembele aku menurutku Rafinha bisa sih. Rafinha bisa. Tapi kalau Mbappe aku ngerasa agak kurang ya karena dia kemarin nggak ada angkat tropis itu kan. Yamal nggak masuk. Yamal masuknya ke Copa kalau nggak salah, Copa Trofi. Dia lagi masuknya gaya cewek sih. Dia lagi aduh. Aku kan termasuk yang suka ngikutin bola ya kan dan baca kematian dan dapetin tante-tante ya Le. Masih muda Le, wajar lah. Sebenarnya wajar masih muda, cuman aku takut keterusan, takutnya kayak siapa ya? Ngaruh ke karir dia. Iya, ngaruh kayak takutnya kayak si Ansu Fati dulu kan. Dia kan digadang-gadang penerus Messi nih. Dulu Ansu Fati juga kayak gitu. Cuman Ansu Fati karena cedera kan, bukan karena cewek-cewek. Terus kayak siapa? Greenwood. Sancho juga dulu sempat dibilang the next CR7 apa segala macam, tapi hancur gara-gara tabiatnya katanya nggak terlalu bagus waktu di MU kan. Dia banyak ya sama ceweknya gitu-gitu. Apalagi kalau si siapa? Lamine Yamal ini ceweknya orang Amerika. Penyanyi kalau nggak salah ya. Penyanyi dan sering konser itu di Amerika. Jadi dia sering Amerika Spanyol gitu. Party. Sekarang lagi cedera lah ya. Moga-moga ya performanya bagus lah. Soalnya kalau sebenarnya kalau untuk usia tua kayaknya paling bagus Ronaldo dah. Umur 40 segitu aja masih fresh banget gitu kan. Umur 40 coba bayangkan bodinya itu. Bodi masih kayak 25. Walaupun main di Liga Arab ya. Jadi ngelawan lawan-lawan di Liga Arab itu larinya masih kepake anjir. Bodinya juga masih kepake, enggak tumbang di body. Makanya sekarang banyak pemain-pemain bintang yang lari ke Liga Arab sih. Ya gara-gara Ronaldo efek juga kan. Ronaldo efek sih gokil sih dia. Bagus banget sih, sangat trendsetter banget itu. Semua pemain-pemain yang bahkan masih di kategori usia-usia produktif. Matangnya juga gitu. Jadi malah sebenarnya kan bukan konotasinya negatif ya, tapi biasanya kalau orang pemain-pemain yang keluar dari Eropa itu biasanya yang udah mungkin menjelang pensiun gitu. Kayak Ronaldo ini sebenarnya kan menjelang pensiun sebenarnya dia kan. Cuman tak kenapa gara-gara dia ke Arab, semuanya ke Arab. Kirain gue bakal
Liga Amerika yang bakal naik karena ada Messi. Ternyata the power of Ronaldo sih, nggak terlalu. Liga Arab nggak terlalu menurutku. Liga Arab, Liga Amerika nggak terlalu. Ternyata Soalnya the power of Ronaldo yang jadi sorotan gila sih. Liga Arab itu menurut ya yang bikin nggak terlalu menarik Liga Arab adalah tipe kompetisinya sih. Dan susah sebenarnya untuk bisa menarik Liga Amerika itu karena dia pakai ini kan apa sih namanya Northside apa gitu, jadi dia dua klasemen yang akhirnya nanti digabungin di akhirnya gitu, dan tidak ada promosi, tidak ada degradasi. Itu yang sebenarnya makanya kenapa di Amerika itu timnya cuma segitu-segitu aja. Kalau di Inggris kan sampai kasta kelima, kasta keenam ada kan. Kalau di Amerika cuma satu, makanya agak terlalu ini sih, nggak terlalu, makanya kayak Messi kesana aja kan, bintang-bintang yang kesana juga yang udah tua-tua juga, udah teman-teman dia gitu kan, best friend dia juga. Beda sama Ronaldo gitu kan, ketika pemain muda 19 gitu tahun juga ada ya, kayak Steven Bergwijn itu yang kemarin sempat juga sama Belanda dicemooh kan karena dia pindah ke Liga Arab. Padahal usianya masih 26 tahun. Masih 26 tahun. Masih jadi matang. Dan dia main di Tottenham, bayangkan. Udah bagus kan main di Tottenham. Milih ke Liga Arab. Ya karena duit juga lah. Ya realistis kita lah. Setelah kekuatan minyak tadi. Balik lagi kan. Kekuatan minyak. Berapa tadi harganya? Yang mana? Iran tadi? Iya. 434 kalau nggak salah. Aku gila tadi baca itu. Lu gak nyampe update itu sih. Keren. Liter itu. Maksudnya kita dibandingin Malaysia aja kayaknya. Kalau Malaysia lebih murah lagi, 6.000 ya, 6.000, iya, 5.000 gitu kan. Bahkan kan Shell kan, bukan, dia itu kalau kita kan Pertamina, mereka tuh punyanya itu Petronas ya. Petronas, apa BUMN ininya, badan perminyakannya, dan apa ya, pasokan minyak mereka itu banyak, bisa mencukupi untuk rakyatnya, maka subsidinya sekecil itu lah. Kita kan sebenarnya mencukupin, cuman kan yang pakai juga bukan rakyat sesungguhnya kan. Yang pakai subsidi rata-rata juga yang sebenarnya sanggup beli, yang motornya Lamborghini pakai Pertalite gitu. Yang pakai Alphard sih, mobil Alphard masih bisa-bisanya gitu kan mereka masih. Kayak kirain gue orang-orang yang udah banyak duitnya gitu kan, dia nggak terlalu mikirin susah sih kalau gitu juga, tapi ternyata masih aja sih gue mental miskin mereka. Kadang-kadang gue pikir anjir, gue yang segini aja gitu kan, kita segitu aja udah kemahalan gitu kan ya. Ini dia udah dengan gaji mungkin tinggi apa segala macam, ngantri lo Alphard lo. Gue pernah gue sempat lagi jalan gitu kan, tiba-tiba ngisi ke mobil bensin, anjing Alphard ngantri di Pertalite, bisa-bisa ya, mental mereka ternyata miskin. Makanya emang terjadi banyak korupsi, mungkin kejahatan emang karena mereka punya mentalnya miskin gitu kan. Mana ditipu dulu ya? Mana ditipu lagi. Pertama kerasa Pertalite ya. Pernah ditipu lagi, aduh pusing. Terus negara kita ini banyak yang nyesel jadi WNI juga sih. Ya salah satu ujian hidup kita selain selain ya itu salah satu ujian hidup lahir di Indonesia itu jadi WNI aja. Udah ada aja masalahnya. Tapi kalau gue perhatiin ada beberapa teman gue yang udah kayak di kapal gitu kan, sempat ke luar negeri gitu kan ya. Pas gue ngobrol gitu kan, bro gimana, udah balik aja ya, bla 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 bla. Terus gue bandingin gimana di sana. Ternyata disclaimer ya, mungkin karena gue nggak terlalu banyak riset, cuman ada beberapa teman gue yang udah balik dari luar gitu kan, enakan di Indonesia tetap meskipun WNI. Ya, mereka kayak bicaranya kayak gitu sih. Gue nggak tahu sih gitu kan, mereka bicara enak kayak gimana gitu kan. Cuman judgement mereka ketika balik lagi ke Indonesia ternyata enakan di Indonesia. Meskipun mungkin secara uang, kerjaan segala macam gitu kan, mereka dapat, tapi ketika mereka balik lagi ke Indonesia mereka punya kayak gitu sih. Sementara yang digadang-gadangkan orang kan nyesal jadi WNI lah, termasuk segala macam. Bilang itu gitu kan sebenarnya karena tinggal di Indonesia. Kalau tinggal di luar mungkin ya nggak bakal nyesal, karena gini lah, sebenarnya bikin orang itu lebih enak di Indonesia karena itu udah ya kayak gue kampung asalnya gitu. Jadi ketika di Indonesia dia ketemu dengan orang-orang yang sepengertian sama bahasanya, sama kulturnya, sama budayanya, keluarganya di sini gitu. Ya nggak usah jauh-jauh lah, kita bilang keluar negeri. Aku aja ya walaupun udah
berapa tahun di sini, kalau ditanya lebih enak di Bandung atau Medan ya aku bilang Medan. Karena ya walau nggak enak-enaknya tinggal di Medan yang banyak besi hilang, banyak begal, banyak premanisme apa segala macam, ngajak makan kayak ngajak berantem. Iya, ada aja kayak gitu-gitu. Gue bilang ya kalau dibilang negatifnya ada aja, tapi ketika ditanya enak mana ya, enak di sana karena itu ya kampung halaman sendiri Kampung sih. halaman Tapi sih. kalau dibilang fasilitas ya pasti lebih enak luar. Kalau ditanya itu ya. Gak naif juga sih. Ya Iya. semoga kedepannya sih kita bisa ngerasain. Jadi kita nggak mendengarkan adjustment Iya. orang sih, ya nggak sih? Karena itu kan sebenarnya untuk efek jangka panjang sebenarnya kalau tinggal di luar ya. Makanya waktu dulu sempat hashtag kabur aja dulu itu. Kabur aja dulu, viral nyesel aja tuh. jadi WNI gitu sih. Karena kalau dia tinggal di luar mungkin dia doang yang akan mendapat dampak yang kayak tadi, ke rumah lebih enak di Indonesia, tapi ketika anak cucunya nanti mungkin lebih baik. Kayak karena filosofi untuk negara-negara luar itu warga-warganya itu buat jangka panjang ya. Makanya kayak Jepang misalnya kayak yang di Asia aja, dia gimana biar anak cucunya itu bisa dapat pendidikan yang layak, terus fasilitas yang layak, kesehatan yang layak, jangka juga, panjang, iya gitu jangka panjang. Kalau di Indonesia kan nggak jangka panjang sifatnya. Jangka panjang sih. Tergantung 5 tahun siapa yang megang itu. Tergantung 5 tahun yang siapa yang megang, bawa program apa itu. Bawa program apa gitu kan. 5 tahun yang megang siapa? Dia yang bikin iniannya, bikin situasinya lah kita bilang. Tapi sih gue bener kalau gue pribadi sih ketika kita di Indonesia aja nggak bisa survive gitu kan, apa kabar di luar negeri? Ya, itu juga sih. Kalau kita di sini nggak bisa punya power gitu kan, apa kabar di luar negeri gitu kan? Ya, karena mungkin ada juga kan memang sebenarnya negara-negara atau tempat-tempat yang orang-orang asingnya nggak terlalu dapat fasilitas sama seperti dengan warga lokalnya kan. Itu karena hashtag kabur aja dulu gitu kan, itu kayak seliweran banget sih di feed gua gitu kan. Terus nyesal jadi WNI apalah gitu kan, kayak semengerikan itu sih kayaknya dampaknya gitu kan. Dan gue pun makanya gue tanya beberapa teman gue yang balik dari luar, entah itu dari kapal pesiar lah, entah itu mereka kerja sih nggak kuliah sih. Ada teman gue nggak punya temen yang kuliah di luar sih. Kalau kerja ada, gue tanya gimana di sana, deh kayak gitu dampaknya. Tapi tetap main enak Indonesia. Enak Indonesia men. Karena kalau itu bilang tadi, karena daerahnya udah dari Indonesia, dari segi makanan, dari segi budaya, apa yang semua kan relate sama dia. Ketika keluar kan nggak relate sama dia kan. Sih. Makanannya udah nggak sama, suasananya nggak sama, Indonesia terkenal dengan ramah tamah, gitu kan, senyum, sapa, gitu kan. Mungkin dia hidup di sana orang-orangnya cuek, lebih selfish gitu. Lah, gitu kan. Padahal karena hal itu juga sih, kayaknya mereka punya adjustment kayak gitu. Jadi kalau seandainya kayak aku bilang tadi, kalau seandainya dia mikir jangka panjang mungkin akan lebih mungkin mengorbankan diri sendiri untuk anak cucu, menurutku lebih pasti. Karena ya banyak negara-negara luar itu kayak Finlandia, terus Swiss, terus misalnya kayak tadi Jepang gitu di Asia kan, dia itu jangka panjang ya. Mereka ya meskipun angka pernikahan di sana ya itu juga disayangkan. Mungkin kan itu turunan dari peraturan sebenarnya, turunan dari kultur mereka tadi. Tadi gitu ya. Mungkin karena memang budaya untuk menikah sedikit dan mempunyai anak jadi itu karena memang ya tadi mungkin biaya hidup apa segala macam. Tapi sebenarnya kan secara untuk kebutuhan basicnya dia itu kan sebenarnya udah tercover semua kayak sih. Fasilitas kesehatan dia udah dapat lah, dari lahir udah langsung dapat, sekolahnya dapat makan, di kita makan aja keracunan. Udah maaf. Itu salah satu kultur kita yang menurutku nggak usah dibiarkan adalah minta maaf anjing. Itu minta maaf aja. Gue yang lucunya apa Le? Jadi sebelum mereka makan kan dibikinin video gitu kan. Makan. Pas masuk rumah sakit ada yang videoin juga. Gue yang pengen bahaya. Lucu sih. Itulah aku bilang. Dan cuman minta maaf doang. Itulah salah satu menurutku kultur Indonesia yang terlalu gampang memaafkan. Iya sih. Menurutku minta maaf nggak cukup lah, itu anak-anak masih kecil aja. Iya.
kalau sampai segitunya kita nggak tahu ada jangka panjangnya atau traumatis apa segala macam, kesehatannya bisa terganggu. Ya harusnya mundur lah. Nah, tim BGM-nya lah mundur. Apa sih? Makan gizi gratis ya? Iya. MBG. Terus ada isu lagi nanti si makanannya mau jatah makannya mau dikasih ke orang tua. Gue ngakak sih ke orang tuanya gitu. Oh, orang tuanya juga dapat. Iya, gitu nggak tahu dimasakin sama mama. Oh, itu yang kayak idenya Ahok dulu itu. Nggak ngerti sih gue. Ada ide Ahok dulu kayak gitu. Aku pernah ngeliat di Mata Najwa, dia bilang gitu, kenapa nggak orang tuanya aja kasih gitu. Jadi orang tuanya yang masak, tapi kita kasih standar-standarnya gitu. Jadi ya kan anak-anak kan nggak semua sama seleranya ya. Bener. Kok kasih ayam pun kalau ada dia nggak suka ayam atau alergi ada zat-zat dalam ayam misalnya atau dalam telur, kan nggak semua gitu. Atau ada kok kasih susu misalnya. Iya sih, mama gue pun, mama gue itu tipikal orang yang nggak suka kan daging sih. Iya, kan sayang maksudnya. Maksudnya kalau memang niat ngasih ya udah kasih aja standarnya atau kasih menu dah. Yang ngolah kan ya nggak enak-enaknya masakan orang tua. Masakan ibu adalah makanan paling enak yang kita pernah cicipi. Makanan yang paling kita kangenin. Iya, mau kalau suruh orang review aja, food vlogger kau suruh review tuh makanan masakan mama kita bilang ini mah nggak enak, bukan struk. Kau suruh chef Juna koreksi aja udah jelek. Terus kok giliran kau yang makan pasti tetap enak. Iya sih emang iya. Padahal cuma sambal sama nasi, tetap enak. Itu adalah makanan favorit yang dikangenin, yang ditunggu-tunggu sih. Makanya harusnya kayak sebenarnya ide itu juga sebenarnya bagus sih kayaknya sih. Kepikiran, iya juga ya kenapa nggak kayak gitu. Daripada dengan kayak gini kan banyak yang harus disiapkan ya. Banyak aspek-aspek yang kena. Sebenarnya bagi-bagi aja sebenarnya. Bagi-bagi aja ini. Terus yang lucu lagi gue itu merhatiin yang kepala sekolah disuruh mundur, bukan disuruh, memang dimutasi. Gara-gara negor. Iya, gara-gara negor anak wali kota. Arlan. Anjir. Gila, itu juga mundur. Itu udah ini sih menurutku, itulah cuma minta maaf terus udah dibalikin, seakan-akan kita terlalu udah minta maaf udah aman lah gitu. Besok gitu kan. bikin lagi. Besok ada lagi kejadian-kejadian. Mereka kayak wah dinanti terus ketika momen si kepala sekolahnya dimutasi gitu kan, siswa-siswanya sedih gitu kan. Iyalah. Terus tiba-tiba balik lagi mereka kayak kedatangan. Tapi kan maksudnya kan dia udah melakukan hal benar sebenarnya. Tata peraturan sekolah dan nggak ada sebenarnya tendensi negatif yang dibawa sama dia buat si anak wali kota itu. Cuman ya negeri kita memang aneh-aneh. Ada aja tingkat-tingkatnya. Ya makanya sih gue nggak terlalu menyalahkan buat kayak hashtag menyesal jadi WNI, kabur aja dulu gitu kan. Terus gue pun nggak terlalu membenarkan ada beberapa teman gue yang enakan di Indonesia gitu kan. Cuman kan balik lagi ya. Mungkin tiap orang punya argumentasi yang berbeda sih. Tapi bicara sama isu yang itu ketimpangan sosial itu bener-bener jelas untuk sekarang ya gue lihat ya gitu kan. Ya yang punya keluar kuat ya bakal tetap kuat. Yang punya orang dalam ya tetap aman gitu kan. Susah sih kita, makanya kita terlalu banyak yang buruk sehingga yang baik terlalu lemah untuk menegakkan kebaikan itu tadi. Susah. Aku ngelihatnya situ kayak gitu, dan menurutku mungkin kita butuh 3-4 generasi untuk pulih. Generasi emas 2000 pakai C itu pakai C. Generasi cemas. Ini aja sel udah mau di PHK. Mau emas berapa tahun lagi, Led? Susah cari kerja. Nggak tahu kan, siapa tahu dengan adanya pas kampanye sekian juta lapangan kerja. Lapangan doang tuh, kerja kagak. Kan kita nggak tahu, nggak boleh lah punya judgement kayak gitu. Kenyataannya, Le. Iya sih. Ya, kita bukan bilang ini omong kosong doang, memang kenyataannya. Kan? Akhirnya kayak peluang kerja itu atau untuk hidup di Indonesia itu cuma jadi bahan omong kosong di kampanye doang. Biar kita oh iya gitu. Padahal hasilnya buat faktanya nggak ada yang dikerjain, nggak ada yang dibuat. Makanya
mau gimana? Ya semoga kedepannya ya orang-orang yang benar-benar punya visi yang bagus sih gitu kan. Ya cemas juga sih gitu kan. Sekarang banyak, balik lagi tadi sesuai obrolan kita yang pertama, banyak isu-isu PHK, lapangan kerja susah gitu kan. Daya beli masyarakat menurun gitu kan. Ya gimana mau beli, kerja kagak, uang kagak. Makanya seharusnya kan dasar paling utama ini ya kasih kerjaan dulu aja. Kasih kerjaan dulu aja. Kasih kerjaan dulu aja. Pasti dari situ orang akan ada duit buat beli gitu. Gimana orang mau beli, kerja enggak. Udah nggak ada kerjaan, yang udah punya kerja pun kadang gajinya kecil. Itu nggak sejahtera. Makanya kalau seandainya yang udah punya kerja, ada gaji yang mencukupi untuk hidupnya, ya pasti dia akan juga daya beli juga gede gitu. Gitu sih harusnya. Makanya menurutku belum ada strategi cermat yang bisa dibikin 10 sampai 15 tahun deh. Ini 3 generasi menurutku. 3 sampai 3 generasi. Harus mati dulu nih bomber-bomber nih. Kalau enggak kita nggak akan kuat. Ya yang nguasain itu aja sebenarnya circle-nya. Situ aja, orangnya itu aja. Makanya kalau nggak menunggu mereka yang hilang, ya kita yang hilang. Gak boleh lah, kita harus survive terus lah. Kita mah pasti upaya dan usaha lah. Cuma maksudnya kan sabubukna. Doa dan usaha upaya. Cuman kan ya itu. Tinggal kebijakan, karena yang bikin kebijakan kan ya itu lagi sih. Dia mereka ya mempermudah kepentingan pribadi, ditambah lagi yang di mana sih yang Raja Ampat itu apa sih tambang itu aktif lagi gitu kan, nggak ngerti sih gua. Wah susah lah, makanya aku bilang gimana kita mau generasi emas, orang buat untuk generasi emas tadi udah kita hancurin coba. Generasi emas ibaratnya kan itu kan buat mereka nantinya, kenapa kita hancurin gitu. Sebenarnya hal sederhana kayak gitu aja kan kita nggak ada pertimbangan kuat gitu. Padahal yang ini orang-orang pinter loh, sarjana, S2, S3, prof, ada semua gelar-gelar di belakang namanya. Tapi ya kayak seakan-akan hal-hal basic itu kayak gampang banget kelewat gitu maksudnya. Tapi kan di Indonesia itu sebenarnya banyak orang-orang yang pintar itu. Ketutup lah ya. Kayak aku bilang tadi, dari jumlah yang baik ini itu ketutup sama yang jelek. Makanya yang punya power yang jelek semua. Makanya aku bilang kita butuh 3 generasi untuk membasmi yang jelek-jelek ini. Kalau kita punya 3 generasi yang jelek-jelek ini ketutup, yang baik akan meningkat. Tapi sebenarnya dari segi apa ya bilangnya, peluangnya sebenarnya ada, cuman kita akan lebih banyak bersabar sih. Mungkin nggak di generasi kita, di generasi anak kita atau cucu kita mungkin sudah akan lebih baik. Karena ngelihat dari sekarang itu gerakan-gerakan orang-orang yang pintar udah mulai menampakkan karena gemerlap sosial media, kayak entertainment, gue suka Timothy Ronald juga, gitu-gitu itu udah mulai muncul dan punya power dengan yang kelihatan kan, yang nonton semakin banyak yang nonton, berarti semakin banyak orang-orang yang pemikirannya kebuka, yang udah melek gitu kan. Dan nunggu mereka punya power mungkin akan sedikit sulit, tapi kita yakin mungkin anaknya akan punya power karena kan mindset itu kan keturunan dari orang tua juga. Dengan daya didik dia, gimana dia mengatur anaknya di rumah, cara dia ngasih pendidikan ke anaknya kan ngasih dampak juga ke anaknya. Sama sih makanya sekarang banyak tontonan-tontonan yang miris juga sih, makanya sih gue perhatiin gitu kan. Makanya gue bersyukur banget kayak si Irwandi, Timothy Ronald yang sekarang naik gitu kan, dibandingkan kayak ya konten-konten kreator yang benar-benar cuman kayak gitu-gitu doang. Ya nyari-nyari exposure doang, nyari-nyari ya sekedar viral gitu. Iya sih. Ya semoga kedepannya lebih baik lah ya. Amin. Semoga kedepannya lebih baik ya. Mungkin itu sih obrolan kita hari ini. Iya. Yang nggak ada rencana, yang nggak ada wacana. Kaget. Kaget. Tapi nggak apa-apa sih. Ini episode yang keempat dan semoga ada episode yang selanjutnya. Yoi, segitu aja dari kita. Yoi, dadah. Thank you, Le.